Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Sekarang pembahasannya adalah berapa lamanya kita harus mengqashar salat. Berapa lama ya? Berapa lamanya? 3-4 hari, apa 5 hari, apa 10 hari masuk dalam perjalanan atau pada tempat yang kita tuju. Pada tempat yang kita tuju itu berapa kita berapa kita harus mengqashar salat kita, berapa lama. Kemarin kan jaraknya, sekarang berapa lama kita mengqashar salat kita. Wa amma kaunuhu, adapun keberadaannya, idza aqamal mutaraddidu, apabila orang yang bimbang telah menempati sebuah tempat. Aqamal mutaraddidu itu maknanya kita udah nyampe tujuan, terus kita itu nggak tahu kapan pulangnya, ya dia nggak punya ketentuan mau seminggu mau 2 minggu, nggak, ya kalau ada pokoknya saya pulang, begitulah. Itu namanya aqamal mutaraddid. Aqamal mutaraddidu bi baladin, seseorang yang bimbang tinggal di sebuah tempat. Jadi dia bimbang antar mau pulang mau enggak, dia enggak ada ketentuan berapa bulan berapa tahun, enggak ada, tapi dia adalah mutaraddid, bimbang. Maka qashara ila 20 yauman, hendaknya dia mengqashar sampai 20 hari, 20 hari tok. Tsumma yutimmu, kemudian dia mengitmamkan, kemudian dia menyempurnakan, jadi dibatasi sampai 20 hari, sisa daripada itu berarti dia sempurna. Fawajhu, sisi pendalilannya, kenapa kok dibatasi 20 saja, kemudian setelah itu itmam, walaupun dia tinggal di situ, tapi tetap dibatasi hanya 20 saja. Anna man hatta rihlahu bidarin iqamatan, bahwasanya orang yang sudah menempatkan kendaraannya, menurunkan bekal-bekalnya, bidari iqamatin, di sebuah rumah, dalam keadaan dia iqamah, bermukim di situ, faqad dzaba anhu hukmus safar, telah hilang darinya hukum safar. Wa faraqathu al-masyaqqatu, dan keberatan berat sudah lepas darinya. Sekarang antum perjalanan dari sini, misal contoh dari Pondok ke Jakarta. Ketika antum nyampe Jakarta, nyampe tujuan yang kadung tuju, berarti apa? Anda sudah, hukum safar di perjalanan sudah lepas, dan rasa berat pun sudah lepas, karena antum sudah bukan di dalam perjalanan lagi, sudah tinggal di sebuah negeri dan mukim di situ, walaupun mukimnya itu bukan tempat kamu dan bukan tempat tinggal kamu, tapi sejatinya sama aja itu dengan rumah kamu, kan begitu. Nah, seharusnya kalau sudah kayak gini ini, berarti dia harusnya
nggak dikatakan safar lagi logikanya, karena dia sudah nyampe kepada tempat tujuan dan dia sudah nggak ada masyakko lagi. Ya sama aja yang kamu tuju dengan di rumah kamu sendiri, sama aja. Itu bukan perjalanan, itu bukan di atas perjalanan. Nah, jadi makna apa? Makna aqamal mutaraddidu bi baladin, itu maknanya apa? Maknanya orang itu sudah sampai ke tempat tujuan, cuma dia bimbang kapan pulangnya, besok ataukah besok lagi, nggak tahu. Pokoknya kalau udah selesai kebutuhan hari ini, selesainya pulang. Ternyata nggak selesai, besok lagi. Kalau langsung pulang. Nah, begitu namanya mutaraddid. Nah, kalau dilihat dari kacamata ini, berarti dia sudah bukan dalam perjalanan. Berarti dia sudah menempati sebuah tempat, yang tempat itu sepertinya dia sudah bermukim, karena tempat yang dia tuju sama aja dengan tempat tinggalnya dia, cuma itu bukan rumahnya aja, begitu aja gitu loh. Kayak gini nih berarti apa? Hukum safar udah lepas, dan masyakko juga nggak menimpa sama dia. Makanya kan lihat, annaman hatta rahlahu bidari iqamatin, berarti dia sudah menurunkan bekal-bekalnya, bajunya diturunkan, makanannya diturunkan, semua diturunkan, bukan di atas perjalanan lagi. Nah, dia setelah itu bidari iqamah, di rumah yang itu tempat mukim dia sementara, gitu kan. Nah, kayak gini berarti apa? Berarti dzaba anhu hukmus safar, dia sudah tidak di safar lagi, dia bukan di perjalanan lagi, dan masyakko juga nggak menimpa kepada dia. Nah, cuma masalahnya begini, kalau ditinjau dari ini berarti dia sudah nggak ada safar, tapi ternyata syariat masih menamai dia itu musafir karena belum kembali ke tempat tinggalnya yang asli. Nah, ini masalah yang kedua. Jadi kalau ditinjau dari makna bahasa, ditinjau dari makna ya logikanya, hikmah daripada safar itu kan masyakko, itu sudah lepas. Tapi syariat masih menamai apa? Musafir. Nah, karena syariat masih menamai musafir, maka syariat ngasih batasan, ya udah 20 hari aja, sisanya berarti kamu harus sempurna. Begitu, lihat. Falaula anna syari', maka andai kata kalaulah bukan karena syari', falaula anna syari', kalaulah bukan karena syari', sama menamai man aqama kadzalik, orang yang bermukim di tempat yang dituju itu, kalaulah bukan karena musafiron dinamai musafir, syari' masih menamai musafir. Buktinya mana? Faqal atimmu ya ahla makkata fa inna qaumun safrun, sempurnakan wahai penduduk Mekah, sesungguhnya kami adalah kaum yang safar. Nabi ketika perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekah tempat tujuan enggak? Ya wara, tempat tujuan. Rasul juga sudah ada tempat di situ. Rasul sudah menurunkan bekal-bekalnya, bukan di atas kendaraan lagi, udah ada tempat di kota Mekah. Tapi Rasul menyuruh apa? Penduduk Mekah asli supaya menyempurnakannya. Rasulullah berapa salatnya? 2 rakaat. Sambil mengatakan, kami ini adalah kaum yang safar. Fasamman nabiyyu, seseorang yang sampai kepada tempat tinggalnya, nyampe pada tempat tujuannya, itu dikatakan safar. Jadi Rasul jadi imam, musafir jadi imam ya. Kemudian 2 rakaat, selesai dua rakaat itu Nabi salam ngasih tahu ke yang lain, atimmu, sempurnakan wahai penduduk mukim, sempurnakan. Rasul ngasih tahu begitu karena kami adalah kaum-kaum yang musafir. Kesimpulan di sini, orang yang nyampe pada tujuan walaupun dia sudah melepaskan barangnya dan dia tidak berat, nggak ada rasa berat loh, dia itu udah di tempatnya orang, udah makan, udah minum, udah enak semuanya kayak rumah tinggalnya sendiri kan. Tapi syariat masih menamai dia itu musafir.
Penting di sini. Syariat masih menamai dia itu musafir. Nah, lamma kana hukmu safari sabitan la. Nah, tatkala hukum safar itu masih tetap bagi dia, lamma kana hukmu safari, maka tatkala hukum safar itu sabitan lah tetap bagi dia, maka fal wajib, maka wajib al iqtisaru, membatasi fil qasri, di dalam qasar, ma'al iqamah, badal dia telah terkategorikan mukim sementara, itu dibatasi apa? Alal miqdari, pada ukuran alladzi sawwahu syari', pada ukuran yang diperbolehkan oleh syari'. Berarti orang ini, naam, berapa lama boleh dia qasar, sebatas apa yang diperbolehkan oleh syariat. Dia harus iqtisar fil qasri, membatasi di dalam qasornya. Nah, padahal dia sudah bermukim sementara berapa hari, seukuran apa yang diperbolehkan oleh syariat. Ini paham, ini luar biasa. Imam Syaukani membahas ini luar biasa banget. Beliau mengkompromikan antara penamaan syariat, dan beliau mengkompromikan antara hilang satu hikmah dari hikmatus safar, yaitu masyaqqah telah hilang, kemudian dia sudah menurunkan barang-barangnya, sudah bertempat di tempat yang enak, itu sejatinya sudah namanya mukim, tapi syariat masih menamai apa? Itu musafir. Makanya dikompromikan dengan ini. Apa kata beliau? Gak boleh seenaknya mengqasar sholat di waktu berapa tahun pun terserah dia, enggak begitu dia. Jadi tetap harus diikat dengan berapa harinya, itu diikat dengan apa? Pembolehan syariat. Ini termasuk luar biasa, termasuk luar biasa. Dan banyak orang iskal kan, dan rata-rata banyak nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Dia pahami safar itu adalah ketika di dalam perjalanan toh. Ketika nyampe pada tujuan, ini dihukumi musafir apa enggak? Paham enggak? Dihukumi musafir apa enggak ini saya? Kan gitu kan? Karena kalau lihat dari sisi kenyamanan, bahkan mungkin lebih nyaman daripada di rumahnya. Dia tinggal di hotel, lebih enak. Tinggal turu aja kan. Masa kok nggak ada sudah. Nah, ini apakah dinamakan musafir apa enggak? Nah, hukum ini akan terikat apakah dia wajib sholat jamaah atau tidak, kan itu. Terikat apakah wajib bagi dia sholat jamaah atau enggak. Kalau dia nanti enggak dikatakan mukim lagi, berarti kan wajib sholat jamaah, kan gitu. Nah, kalau dia tetap dikatakan musafir, berarti kan enggak wajib sholat jamaah. Ini terikat dengan ini semuanya nanti. Dan juga nanti puasa apa enggak? Anak ini puasa apa enggak ya? Boleh puasa, boleh batal apa enggak? Ya tinggal antum musafir apa enggak, kan begitu namanya. Antum musafir apa enggak? Kalau antum dikatakan musafir berarti boleh tidak puasa. Kalau enggak berarti enggak boleh puasa. Nah, sekarang berapa hari yang diperbolehkan oleh syariat? Wa ma zada alaihi, apa-apa yang melebihi alaihi atas pembolehan syariat, wa ma zada alaihi, dan apa-apa yang melebihi atas pembolehan syariat, falil musafiri, maka musafir tadi hukmul mukimi, dihukumi hukum orang yang bermukim, walaupun dia di tempatnya tempat tinggal sementara, ya. Maka apa-apa yang melebihi dari batasan syariat, maka dia dihukumi hukmul mukimi, hukum orang yang bermukim. Berarti apa? Dia harus menyempurnakan sholatnya, bukan dikategorikan musafir lagi, walaupun itu bukan tempat tinggal dia, selama melebihi batasan yang diperbolehkan oleh syariat. Oleh karenanya yajibu alaihi ayyutimma sholatahu, wajib atas dia untuk menyempurnakan sholatnya, li'annahu mukimun, karena dia sudah orang yang mukim, la musafirun, bukan orang musafir. Dia menjadi orang mukim, tidak menjadi orang musafir. Tuh enggak ini, Ikhwan? Coba, nanti enggak paham. Antum dari mana? Dari rumah kamu ke pondok. Sudah
terprogram. Saya di sini 4 tahun atau 5 tahun. Antum setelah nyampe gimana? Berapa kamu mau qashar salat? Nggak qashar ya? Kok bisa nggak qashar? Hah? Sudah menetap ya, terprogram. Tapi kalau kamu nggak tahu, saya ini mungkin aja besok pulang, saya punya tugas ini menyelesaikan sebuah makalah misalnya contoh. Nah makalah ini saya nggak tahu kapan selesainya, ya kan? Makalah saya nggak tahu kapan selesainya. Anak ini mutaradid, bimbang. Hari ini bisa, besok bisa, pokoknya aku selesai ini. Nah ini berarti hukumnya mutaradid. Gimana kalau mutaradid? Mau qashar berapa? 10 hari. Mau qasharnya berapa? 20 hari. Kok bisa 20 hari? 20 hari itu berarti batasan yang diperbolehkan oleh syariat menurut Imam Syaukani. Sebatas itu saja. Melebihi daripada itu syariat sudah nggak membolehkan untuk mengqashar. Paham? Syariat sudah nggak membolehkan dia untuk mengqashar. Jelas? Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pendapat yang paling kuat dalam masalah ini insyaallah taala. Cuma untuk besok teman-teman semuanya saya nggak mau